Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Menurut Anies, memakai ijazah palsu sama saja merendahkan diri sendiri dan mempraktekkan korupsi. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Hazim Kepala Desa Tunggul Bulin terpilih dari pemilihan Kepala Desa tahun 2020 lalu terpaksa diamankan ke Mapolres Merangin. Hazim diamankan polisi diduga menggunakan ijazah sekolah palsu saat mendaftar sebagai calon Kepala Desa Tunggul Bulin, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin. Jika UGM tidak memperkenankan mahasiswanya menggunakan foto berkacamata dalam ijazah, terus ini kampus dari mana ya? Tapi ada yang lucu loh, kalau kita zoom foto ijazahnya. Nih. Badannya itu di atasnya cap. Jadi capnya nggak nampak di atas badan. Nah dari situ, wah ini ngaco ini gitu. Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya, kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul saya ini kuliah di Fakultas Kehutanan. Kalau Pak Jokowi seorang negarawan, saya bilang ya, kalau seorang negarawan, tunjukkan aja ijazahnya asli. Kan gak ada masalah. Selesai kan? Gak perlu ada polemik di pengadilan. Saya pikir itu aja Pak Jokowi, Anda gak perlu sewa-sewa pengacara. Itu menunjukkan Anda bukan seorang negarawan. Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan mendukung langkah Menristek Muhammad Nasir menghukum pengguna ijazah palsu. Menurut Anies, memakai ijazah palsu sama saja merendahkan diri sendiri dan mempraktekkan korupsi. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Hazim Kepala Desa Tunggul Bulin terpilih dari pemilihan Kepala Desa tahun 2020 lalu terpaksa diamankan ke Mapolres Merangin. Hazim diamankan polisi diduga menggunakan ijazah sekolah palsu saat mendaftar sebagai calon Kepala Desa Tunggul Bulin, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin. Oh, jadi menurut Buzzer Solo Raya itu memposting ijazah Jokowi di sosial media sama dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi pasti asli. Logika ini sama seperti mengunggah uang kertas di media sosial lalu mengklaim bahwa uang itu asli. Nah, sekarang kenapa yang upload Buzzer? Kenapa bukan Jokowi sendiri yang upload? Emang boleh begitu? Tapi ada yang lucu loh, kalau kita zoom foto ijazahnya. Nih. Silahkan dinilai sendiri. Ijazah UGM palsu Jokowi. Pihak Jokowi mempertimbangkan untuk memproses hukum penyebar kabar. Kenapa dipertimbangkan? Udahlah, tempuh aja jalur hukum, Bapak. Bukankah Bapak itu selalu merasa terfitnah, selalu merasa difitnah? Udah tempuh aja jalur hukum, biar masalahnya tuh clear, biar masalahnya itu selesai. Jadi Bapak tidak akan terus namanya itu ijazahnya itu diungkit-ungkit terus. Dah tempuh aja jalur hukum, ngapain dipertimbangkan? Kalau emang Bapak memang tidak bersalah, kalau emang Bapak ijazahnya asli, udah tempuh aja jalur hukum. Nggak perlu ada yang dipertimbangkan. Apa yang harus dipertimbangkan? Takut. Gue dengar dapat informasi bahwa katanya pada hari Selasa Rabu, tepatnya tanggal 15 dan 16 April ini akan ada satu pergerakan massa yang cukup besar, di mana dari berbagai macam elemen masyarakat ini bersatu
menggeruduk UGM gitu ya, terkait ijazahnya si Mulyono asli atau palsu. Buset deh Mulyono, kenapa sih hidup lu cuman bisa bikin gaduh bangsa ini, bikin kontroversi mulu Mulyono gitu. Apa susahnya sih jika memang ijazah lu asli nih ya, kayak gua, lu tunjukin ya kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, kepada dunia bahwa ijazah lu asli, ijazah lu ada. Apa susahnya lu tunjukin? Dengan lu tidak menunjukkan ijazah lu, ini ada dua analisis gua ya. Yang pertama, Mulyono hingga detik ini tidak juga menunjukkan ijazah aslinya karena memang sesungguhnya dia memiliki ijazah palsu. Analisis kedua, jika ternyata Mulyono memang ijazahnya asli, tetapi dia tidak juga memperlihatkan ijazah tersebut kepada masyarakat, artinya Mulyono sengaja membuat kegaduhan terhadap negeri ini. Mulyono sengaja mengadu domba kita sesama anak bangsa antara yang pro dan kontra biar terjadi satu benturan. Dua analisis gua, silahkan menurut kalian benar atau tidak. Karena simple aja, biar nggak terjadi kegaduhan, UGM nggak digeruduk, tinggal tunjukin ijazahnya, iya kan? Mulyono, lu benar-benar keterlaluan ya. Lu udah rusak demokrasi, lu udah rusak konstitusi, bahkan lu sudah bunuh cita-cita reformasi. Lu udah ninggalin warisan kepada pemerintahannya Prabowo dengan hutang yang fantastis. Sekarang lu bikin kegaduhan cuman gara-gara ijazah lu. Nggak ada otak lu Mulyono. Oh, kenapa kok repot-repot mengumpulkan pengacara untuk menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi itu palsu? Ya mereka kan ingin datang bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi secara baik-baik, bertanya mana ijazah Pak Jokowi yang asli. Kan cuma itu kok repot-repot, harus membawa pengacara ke pengadilan. Inilah tipikalnya Pak Jokowi, ingin selalu memperkarakan orang ketika orang ingin bertanya, karena itu merupakan keresahan di masyarakat yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Sikit-sikit menyewa pengacara, mengancam balik, akan menuntut orang yang menyebarkan informasi tentang ijazah palsu. Orang kan mungkin melihat ada yang kejanggalan di dalam ijazah Pak Jokowi yang beredar di media. Nah, Rismon kan termasuk salah satu yang memforensik bagaimana ijazah Pak Jokowi palsu. Kok sekarang diancam mau dituntut? Pengacaranya akan menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau Pak Jokowi seorang negarawan, saya bilang ya, kalau seorang negarawan, tunjukkan aja ijazahnya asli. Kan gak ada masalah. Selesai kan? Gak perlu ada polemik di pengadilan. Saya pikir itu aja Pak Jokowi, Anda gak perlu sewa-sewa pengacara. Itu menunjukkan Anda bukan seorang negarawan. Saya pikir itu. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Ini yang saya bilang sunatullahnya. Sebelum lebaran persis, itu ada kader partai salah input ya, atau partai sebar ijazah. Partai sekitaran ibu kota. Ya itu yang kemudian tiba-tiba melakukan posting ya di Twitter. Ini loh ijazahnya Jokowi. Jadi kader PSI langsung memperlihatkan ijazah. Iya, dan dia melakukan statement itu dan difotolah sebuah ijazah di situ. Yang menariknya itu color berwarna sehingga kemudian jelas banget di situ. Bisa diteliti ya. Bisa diteliti. Langsung saya pun dengan kebiasaan ya, begitu lihat dengan kasat mata,
palsu lagi nih gitu. Karena apa, Pak Samad? Di sebelah kiri itu ada garis yang menunjukkan kalau itu sebenarnya berupa copy color. Jadi itu bukan ijazah. Kalau ijazah nggak mungkin ada batas garis kopian di sebelah kiri. Jadi itu fotokopi juga sebenarnya. Meskipun itu mungkin fotokopi dari sebuah ijazah. Nah, tapi kemudian karena itu color, nah ini yang menarik, dan itu dijamin itu keasliannya oleh kader tadi, maka itu berani dijadikan pembanding, karena sudah ada yang menjamin kan. Nah, dari situlah kita teliti. Dari situ saya teliti pertama kali sebelum soal pas foto, ya, ini prosesnya. Saya kemudian melihat dari itu, karena kasat mata saya meragukan soal adanya watermark itu, apa, logo UGM yang warnanya keemasan itu, ya, karena masih clear banget emasnya itu. Kita tahu tinta emas itu kalau sudah seusia berapa tahun itu biasanya sudah memudar. Nah, ini masih jelas banget gitu. Saya curiga saya gitu. Ini cetakan baru ini gitu. Kemudian foto. Nah, itu dilihat, kemudian saya besarkan, saya masukkan ke scanner, kemudian saya besarkan, nampak banget gitu, Pak Sam. Foto itu dengan capnya itu nggak konsisten. Bagian atas itu yang ada background itu capnya di atas ya. Tapi ketika masuk ke bagian badan orangnya itu di atas capnya. Ini benar. Ini kalau misalnya pemirsa Speak Up ini nonton film judulnya kalau nggak salah Argo. Argo itu tentang perjuangan agen rahasia Amerika menyamar menjadi produsen film, ya, Ben Affleck yang main waktu itu, menyelamatkan para diplomat Amerika di Iran. Itu cara membuat paspornya juga begitu. Jadi paspor yang aslinya gambarnya foto orang lain, ditempel foto dia, tapi dia diiris dengan cutter hati-hati sekali. Itu pun dia berusaha agar tubuhnya itu tetap seolah-olah di bawahnya cap. Jadi dia pelan-pelan banget gitu, sehingga nah ini nggak rapi. Jadi badannya itu di atasnya cap. Jadi capnya nggak nampak di atas badan. Nah, dari situ wah ini ngaco ini gitu. Akhirnya saya masukkan program. Ini ilmiah banget ini. Namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Nah, error level analysis ini bisa melihat kalau ada sebuah gambar atau foto, dia pernah disentuh dengan rekayasa atau tidak. Itu dia bisa tahu. Meskipun itu hanya berupa kopian atau hanya berupa copy color kayak gitu ya. Nah, saya berasumsi ini kan color copy ya gitu. Jadi itu akan kelihatan mana bagian-bagian yang pernah disentuh. Kalau tidak, dia akan bersih. Sebagai komparasi, daripada susah-susah, Mas Muhammad, yang saya tulis juga di berbagai yang sudah dimuat, terima kasih untuk media-media yang sudah muat, saya masukkan ijazah saya yang tahun 91 yang dari UGM. UGM asli ya, asli ya ini gitu, supaya sama. Saya juga bisa masukkan yang S2 tapi kan agak baru, atau yang S3 yang doktor, tapi kan yang sama UGM lah tahun 91, hanya terpaut 6 tahun dari 85-nya Jokowi. Nah, di situ ketika masuk ELA bersih, kalau ijazah yang benar atau gambar yang benar, kalau dia tidak pernah disentuh, tidak pernah di-editing, tidak pernah kena retouching namanya, itu gambar itu masih terbaca, bahkan masih terbaca ijazah gitu, masih terbaca, meskipun itu udah bentuknya blur. Nah gitu. Jadi, nah sedangkan kalau gambar yang disebut-sebut ijazah ini, itu dimasukkan, ini maaf ini istilah saya, ya, itu bentuknya kayak bercak-bercak kotoran burung. Berarti kotor semua. Kotor, bagian logonya kotor, bagian. Jadi ini kayak kalau misalnya kita sering nonton film CSI ya, Crime Scene Identification. Kalau penyidik itu memeriksa ruangan, dia gelapkan ruangan itu, dia kasih infrared sama sinar blue itu, kemudian kan kelihatan mana bercak darah itu kan. Nah, itu sama dengan itu. Jadi di situ kelihatan. Nah, saya posting itu sebagai ini ijazah ini berarti sudah disentuh, sudah direkayasa. Jadi aslinya tidak ini.